Halo, selamat berjumpa kembali dalam pertemuan kita hari ini. Pada hari ini, materi yang akan kita pelajari adalah kebutuhan dan perencanaan sumber daya usaha. Saya berharap kita tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran ini. Hakikat sumber daya usaha. Sumber daya merupakan bagian dari kebutuhan usaha. Sebuah unit usaha dapat berjalan jika kebutuhan sumber dayanya dapat terpenuhi. Untuk itu, seorang wirausahawan perlu memenuhi kebutuhan sumber daya untuk mengelola dan menjalankan manajemen usahanya. Jadi sumber daya merupakan kebutuhan untuk menghasilkan produk atau jasa yang kemudian dapat diperjualbelikan oleh suatu usaha. Pada dasarnya terdapat 4 kelompok sumber daya yang dibutuhkan dalam menjalankan usaha. Yang pertama, sumber daya material. Sumber daya material yaitu sumber daya fisik untuk melaksanakan usaha. Contohnya dalam industri produsen menggunakan sumber daya material seperti semen, besi, mesin, dan peralatan. Sumber daya yang kedua adalah sumber finansial, yaitu sumber dana ataupun uang. Sumber daya yang ketiga adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang paling penting. Dalam usaha yang relatif maju, pengembangan sumber daya manusia dalam bentuk latihan dan pendidikan penting dilakukan oleh manajemen. Sumber daya yang keempat adalah sumber daya informasi. Sumber daya informasi merupakan informasi yang benar dan penting untuk kesuksesan usaha. Sebagai seorang wirausahawan, penting untuk mengetahui tentang kebutuhan konsumen, strategi dari pesaing, perkembangan teknologi, dan kebijakan dari pemerintah berkenaan dengan usaha yang akan dijalankan. Maka informasi itu sangat penting dalam suatu usaha. Perencanaan sumber daya usaha. Dalam manajemen, pengaturan dan pengelolaan berkaitan dengan tenaga kerja, metode, dan material yang akan digunakan. Seorang wirausahawan perlu memenuhi kebutuhan sumber daya untuk mengelola dan menjalankan manajemen usahanya. Adapun unsur-unsur yang ada dalam manajemen adalah yang pertama man atau manusia, yang kedua money atau uang, yang ketiga material atau bahan, yang keempat mesin atau mesin, yang kelima metode, yang keenam itu market atau pasar. Unsur manajemen yang pertama yaitu man atau sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan unsur yang paling penting karena manusialah yang membuat tujuan dan manusia juga yang akan melakukan proses untuk mencapai suatu tujuan. Sumber daya manusia terkait dengan tenaga kerja. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam merencanakan sumber daya manusia untuk kegiatan suatu usaha adalah yang pertama, yaitu faktor analisis jabatan. Analisis jabatan pada usaha adalah suatu kegiatan untuk memberikan analisis atau menganalisis pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan, terus bagaimana cara mengerjakannya, dan alasan
apa pekerjaan tersebut harus dilaksanakan. Contohnya, untuk sebuah usaha dalam industri desain interior, pekerjaan-pekerjaan yang dibutuhkan adalah membuat desain untuk kebutuhan sebuah ruangan dan dalam bangunan, terus menata ruangan dan menyediakan peralatan yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan ruangan. Yang kedua adalah faktor kebutuhan jabatan. Dengan mengetahui kebutuhan jabatan, seorang wirausahawan juga akan mengetahui kebutuhan jabatan dari tenaga kerjanya untuk pekerjaan yang akan dilakukan. Seorang wirausahawan perlu merencanakan kebutuhan jabatan ini agar mengetahui jabatan-jabatan yang dibutuhkan usahanya dan keahlian apa yang dibutuhkan, serta mengetahui kebutuhan jumlah tenaga kerja untuk tiap jabatan. Yang ketiga yaitu faktor aturan tugas dan tanggung jawab. Seorang wirausahawan perlu merencanakan penetapan aturan tugas dan tanggung jawab untuk tiap jabatan. Tujuannya agar tenaga kerja dalam setiap jabatan mengetahui pekerjaan yang akan dilakukan dan hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya, termasuk hak dan kewajibannya. Contohnya, seorang desainer pada usaha desain interior memiliki tugas membuat desain sesuai dengan pesanan. Membuat desain khusus untuk ruangan kantor saja, membuat desain peralatan saja, berikut tahap pengerjaannya serta waktunya. Hak dan kewajibannya meliputi ketentuan jam kerja, gaji, hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam usaha, dan lain-lain. Yang keempat atau D, faktor kebutuhan perekrutan. Rekrutmen adalah penerimaan karyawan untuk usaha. Perencanaan kebutuhan perekrutan ini dilakukan untuk mempersiapkan beberapa hal yang dibutuhkan dalam penerimaan karyawan. Kebutuhan yang dimaksud antara lain yang pertama yaitu dasar-dasar penerimaan karyawan, yaitu penentuan dasar-dasar kebutuhan karyawan seperti usianya berapa, latar belakang pendidikan, jenis kelamin, dan keterampilan serta kemampuan yang dibutuhkan dalam usaha tersebut. Yang kedua adalah sumber-sumber rekrutmen, yaitu lokasi spesifik untuk mendapatkan calon tenaga kerjanya seperti dari lulusan universitas tertentu, situs pencarian kerja, lembaga pelatihan, dan lain-lain. Kebutuhan rekrutmen yang ketiga adalah metode, yaitu cara yang dipakai untuk penerimaan karyawan baru seperti seleksi dengan tes teori, tes keterampilan dan keahlian, tes kesehatan, wawancara, serta proses seleksi lainnya yang dibutuhkan untuk usaha. Yang selanjutnya adalah yang kedua, yaitu unsur dari manajemen yang kedua adalah money ataupun uang. Uang merupakan unsur terpenting kedua setelah manusia. Suatu organisasi atau perusahaan tidak akan berjalan melakukan fungsi atau kegiatan operasionalnya tanpa uang. Uang yang digunakan dijadikan sebagai modal untuk dapat membeli bahan baku dan juga membayar karyawan. Semakin besar jumlah modal yang dikeluarkan, dapat digunakan untuk mengefisiensikan suatu proses produksi di dalam perusahaan tersebut. Adapun contoh-contoh biaya yang perlu direncanakan untuk sumber daya usaha yang pertama yaitu bahan baku. Biaya yang dibutuhkan untuk pembelian bahan baku yang akan digunakan untuk produksi. Yang kedua, tenaga kerja. Tentu biaya sangat dibutuhkan untuk membayar gaji
para tenaga kerja. Yang kedua, biaya utilitas yang terdiri dari listrik, telepon, internet, dan biaya administrasi yang dibayarkan tiap bulan. Yang selanjutnya, transportasi. Biaya-biaya yang dibutuhkan untuk pembelian bahan bakar kendaraan, ongkos kirim bahan baku, biaya pengiriman paket, dan biaya untuk distribusi produk ke pihak selanjutnya. Yang selanjutnya adalah biaya untuk kemasan. Ini untuk beberapa jenis industri seperti seni rupa, untuk patung, dan lukisan. Biaya kemasannya juga perlu direncanakan. Yang selanjutnya adalah bahan pelengkap atau tambahan. Biaya-biaya untuk kebutuhan di luar 5 kebutuhan yang di atas tadi, dan kebutuhan biaya ini bergantung pada tiap-tiap jenis usaha. Unsur pokok manajemen yang ketiga adalah material. Setelah memiliki cukup modal untuk melaksanakan fungsi operasional suatu perusahaan, maka langkah selanjutnya adalah membeli bahan baku. Adapun manfaat yang diperoleh jika melakukan perencanaan bahan baku yaitu 1. Mempunyai standarisasi bahan baku dalam jumlah, ukuran, jenis, dan mereknya. Yang kedua, mengetahui pemasok atau penyedia bahan baku yang sesuai dengan harga yang bersaing. Manfaat yang selanjutnya adalah dapat menghitung harga pokok produksi yang akan dijual. Harga pokok produksi ini maksudnya adalah biaya yang dibutuhkan untuk membuat satu unit produk atau layanan jasa. Unsur manajemen yang keempat adalah mesin. Untuk dapat mengolah bahan baku menjadi suatu barang yang dapat dijual, maka manusia memerlukan bantuan suatu peralatan. Dengan bantuan peralatan, tentunya akan mempermudah kinerja dan juga menghemat waktu pengerjaan pengelolaan bahan baku. Dengan menggunakan peralatan, diharapkan untuk meminimalisir kesalahan yang dibuat oleh manusia. Unsur yang kelima adalah metode. Setelah sumber daya manusia, bahan baku, dan peralatan terpenuhi, selanjutnya untuk dapat membuat ataupun melaksanakan proses produksi diperlukan suatu standar sebagai acuan dalam melakukan tindakan. Unsur yang keenam adalah market atau pasar. Unsur yang terakhir adalah pasar ataupun market. Hasil produksi dari suatu perusahaan tidak akan dapat sampai ke tangan konsumen tanpa adanya pasar. Pasar juga membantu perusahaan untuk menentukan jumlah permintaan yang akan mempengaruhi jumlah barang yang akan diproduksi. Yang menjadi rangkuman adalah yang pertama, setiap unit usaha perusahaan memerlukan sumber daya usaha agar dapat menghasilkan produk berupa barang dan jasa yang dapat dijual dalam usahanya. Yang kedua, unsur-unsur dalam manajemen adalah man, money, material, mesin, method, dan market atau sering disebut dengan 6M. Perencanaan sumber daya tenaga kerja bertujuan untuk mendapatkan tenaga kerja yang sesuai kemampuan dan keahlian untuk berkoordinasi dengan tenaga kerja lain dalam menjalankan usahanya. Perencanaan money atau dana yang dibutuhkan usaha lebih pada kebutuhan untuk membiayai material atau bahan baku, tenaga kerja, biaya mesin, dan biaya produksi lainnya.
Perencanaan mesin mempunyai peranan penting dalam proses produksi, terutama untuk jenis usaha yang membutuhkan peralatan guna menghasilkan produk. Perencanaan atau cara dan market atau pasar bermanfaat agar memiliki cara produksi yang sesuai dengan standar dan memasarkan produk pada target pelanggan yang tepat. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Saya berharap kita tetap mampu untuk menjaga kesehatan kita masing-masing dan juga tetap semangat dalam mengikuti segala pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih dan selamat siang.